Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece yang kali ini adalah membahas tentang pertarungan besar yang bisa terjadi di Final Saga itu apa aja sih? Oke guys, serial manga One Piece diketahui telah memasuki Final Saganya, yang berarti tinggal beberapa arc lagi. One Piece akan menjawab semua misteri dan teka-teki selama ini. Nah, selain teka-teki, bagian menarik dari Final Saga nantinya adalah perang besar yang menantinya. So, dari berbagai pergerakan karakter dan pola yang ada, asumsi pribadi Mr. K sedikit menggambarkan beberapa pertarungan besar yang bisa aja terjadi. Pertarungan apa aja kah itu? Langsung aja kita menuju ke pembahasannya, oke? Let's go! Yang pertama, armada besar topi jerami melawan Marine dan World Government. Pertama, kita bahas yang mencakup banyak pihak dulu nih, yakni armada besar topi jerami yang kemungkinan akan mengalami crash besar dengan Marine maupun pemerintahan dunia. Yap, saat ini status Luffy telah begitu diawasi guys. Bounty 3 miliar yang dimiliki Luffy sekarang menjadi salah satu bukti bahwa Luffy udah bukan bajak laut biasa. Terlebih, status Yonko yang disematkan padanya. Kerennya lagi, bajak laut topi jerami tidak hanya terdiri dari para nakama yang berlayar bersama Thousand Sunny, melainkan banyak juga armada bajak laut lain yang setelah Arc Dressrosa menjadi bagian dari aliansi SHP, yang selanjutnya lebih sering kita sebut sebagai armada besar topi jerami. Hingga apa yang terjadi di Wano dan setelahnya, armada ini belum juga unjuk gigi, dan bener aja sih dibandingkan mereka ya, dari spoiler yang udah beredar, Pacifista malah lebih dulu debut. But kita paham betul kan bahwasanya Luffy tak akan semudah itu untuk meminta bantuan. Selagi bisa diselesaikan sendiri, ya diselesaikan sendiri sih. Tapi bakalan menarik jika memang Oda Sensei menyimpan aliansi ini sebagai puncak dari segala pertarungan besar yang terjadi guys. Kita tentu masih ingat kan gimana gilanya Shirohige Pirates bertempur melawan angkatan laut di Marineford War. Well, jika pertarungan ini sungguh terjadi sebagai alasan mereka membantu Luffy ya, sesuatu hal yang tak pernah kita bayangkan bisa aja bakalan kita lihat ke depannya. Number 2, Luffy melawan Akainu. Next, sebagai kelanjutan dari SHP Grand Fleet, berikut kita membahas pertarungan individu yang kemungkinan bisa aja terjadi, yaitu Luffy melawan Akainu. Keduanya sama-sama memiliki pengaruh besar satu sama lainnya. Luffy dengan status Yonko dan pemimpin SHP Crew, sedangkan dari pihak Akainu sendiri ya, merupakan Fleet Admiral alias pimpinan angkatan laut. Kemungkinan keduanya untuk crash sangat besar terjadi guys, mengingat kedudukan yang mereka punya, ditambah prinsip keadilan yang dianut oleh Akainu akan membuat dirinya menghabisi siapapun selagi ia anggap salah. Tak terkecuali Monkey D. Luffy, dengan nilai buruan dan pengaruh besar, Luffy memang cocok jadi sasaran Akainu. Nah, dari sudut pandang Luffy ya, pertarungannya melawan Akainu akan menjadi ajang balas dendam yang tepat baginya. Kita tentu gak bakal lupa semisal pembunuh kakak tercinta Luffy, yakni Ace adalah Akainu di kejadian Marineford War. Atas dasar dendam pribadi, Luffy mungkin akan bersiap melampiaskan dendam itu. Pertarungan keduanya juga bakal jauh mengerikan, mengingat dua-duanya sama-sama memiliki buah iblis dengan daya hancur yang gila. Luffy dengan buah iblis legenda Hito-Hito Nomi model Nika, dan Akainu dengan Magu-Magu Nomi. Kini menarik melihat dua buah iblis saling beradu kekuatan. Serta dari Luffy sendiri ya, ia telah mengalami perkembangan kekuatan juga yang cukup drastis. Jadi timbul satu pertanyaan, apakah itu cukup bagi Luffy mengalahkan Akainu? Nomor 3, Sanji melawan Kizaru. Ya, yang ketiga ya, pertarungan yang bisa saja melibatkan Sanji dengan salah satu admiral, yakni Kizaru. Udah jadi ciri khas memang di One Piece, semisal ada pimpinan lawan pimpinan, ya bawahan terbaik melawan bawahan terbaik pula. Misalnya di Wano Kuni ya, ada Luffy melawan Kaido, terus ada King melawan Zoro, begitupun Queen yang dihadapi oleh Sanji. Nah, bawahan Akainu yang berkemungkinan besar dihadapi oleh Sanji adalah Kizaru alias Borsalino. Kala pertemuan perdana SHP Crew dengan salah satu admiral ini ya, mereka memang tak ada satupun yang sebanding dengannya. Ya, abis gimana guys, pemakan buah iblis Pika Nomi sangatlah superior. Butuh Rayleigh untuk sementara menghadangnya, untuk kemudian ya Kuma yang membantu SHP Crew kabur dengan cara yang agak ekstrim. Lantas, mengapa pertarungan Sanji dan Kizaru bisa terjadi? Ya, ini karena keduanya punya cara bertarung yang khas, yakni sama-sama menggunakan kaki sebagai anggota tubuh andalan. Hanya saja, Borsalino sedikit lebih istimewa karena dengan buah iblisnya, kecepatannya bisa sangat berbahaya. Untuk Sanji sendiri, kini ia juga mengalami power up cukup mengagumkan. Salah satu yang bikin kita geleng-geleng kepala adalah kemampuan regenerasi yang seolah-olah bangkit saat berhadapan dengan Queen. So, pertarungan keduanya bakal menarik untuk diikuti nantinya. Yang keempat, Zoro melawan Mihawk. Wah, selain Sanji, Zoro juga kebagian nih kayaknya, yang mana pertarungan besarnya kemungkinan melawan Mihawk.
Sebenarnya Mr. K pribadi kurang bisa melihat apakah benar akan ada skema di mana kedua orang ini ya bisa bertarung apa enggak. Mengingat Mihawk sebenarnya menjadi bajak laut bukan atas dasar ambisi atau ingin mencapai sesuatu, melainkan murni mencari kesenangan semata, sehingga mencari One Piece ataupun memberontak sepertinya tak ada dalam kamusnya. Tetapi kita gak boleh lupa kalau Zoro sungguh ingin menjadi pendekar pedang yang diakui sebagai yang terkuat di dunia. Salah satu langkah yang perlu ia lakukan adalah mengalahkan Dracul Mihawk. Kemudian gak sedikit juga para fans One Piece yang menyebut jika Mihawk memang sengaja memberikan pengajaran kepada Zoro agar kelak Zoro juga bisa menghadapinya di masa depan. Sekarang ya, tinggal bagaimana skenario yang bisa terjadi antar keduanya. Atau mungkin pertarungan ahli pedang ini terjadi setelah semuanya berakhir, sehingga murni untuk mengambil status pendekar pedang terkuat saja. Ya, kita lihat aja guys. Yang pasti poin serunya adalah bisa aja Dracul Mihawk akan mengeluarkan kemampuan penuhnya yang selama ini belum terlalu diungkap oleh Oda Sensei. Number 5, Dragon versus Im Sama. Ya, yang kelima, pertarungan besar yang kemungkinan dapat terjadi adalah Monkey D. Dragon menghadapi Im Sama. Posisi Im Sama diyakini sebagai pemangku tertinggi takhta pemerintahan dunia yang mana Gorosei aja tunduk kepadanya guys. Kemudian dari sisi Dragon ya, dirinya merupakan pemimpin dari pasukan revolusi. Keduanya berdiri sebagai pihak penguasa dan oposisi, apalagi pada kasus Dragon, dirinya dicap sebagai kriminal paling dicari di dunia. Yang berarti pengaruh pasukan revolusi bukan lagi isapan jempol semata. Pertarungan keduanya akan menjadi puncak dari upaya kudeta yang sejak lama diincar oleh Dragon dan pasukannya guys. Ditambah baik Dragon maupun Im Sama itu sama-sama belum diketahui loh kekuatan yang mereka miliki itu apa. Dari Dragon sendiri ya, teori yang cukup populer adalah dirinya yang pemakan buah iblis logia angin atau yang berhubungan dengan cuaca. Pertarungan keduanya seolah menjadi ajang soal penentuan siapa yang akan menguasai dunia selanjutnya. Number 6, Shanks melawan Blackbird. Berikutnya pertarungan yang menarik kita nantikan adalah Shanks melawan Kurohige. Sebenarnya keduanya disebutkan pernah bertarung sih sebelumnya, dan pertarungan ini ditandai dengan luka pada mata kiri Shanks. Untuk siapa pemenangnya, sepertinya hasilnya imbang. Jadi jawaban yang cocok untuk sementara ini ya imbang lah. Tapi satu hal yang pasti, Kurohige kala itu sangatlah kuat guys, padahal dirinya belum memakan buah iblis. Terus Shanks sudah mewanti-wanti tindakan Kurohige ke depannya, yang mana Shanks sampai meminta Shirohige untuk tak membiarkan Ace melawan Kurohige. Dan akibat saran Shanks yang diabaikan ini, kita telah melihat gimana akhirnya kan. Kedepannya bukan tidak mungkin Shanks akan mengandalkan saran semata. Akan tiba saatnya bagi Shanks untuk menyudahi Kurohige dengan tangannya sendiri. Semisal ini terjadi ya, akan sangat dahsyat mengingat kekuatan Shanks diyakini sangat mengerikan pada penguasaan Housoku Hakinya. Sedangkan Kurohige dengan buah iblis Yami Yami no Mi-nya. Mr. K sendiri sedikit memprediksi keduanya bisa mengalami crash kala Kurohige menemukan kepingan terakhir menuju One Piece. Kemudian Shanks tak ingin One Piece didapati oleh orang yang salah. Ketujuh adalah pertarungan Luffy menghadapi Im Sama. Yap, selain skenario yang memungkinkan Im Sama berhadapan dengan Dragon, masih ada kemungkinan semisal Im Sama akan menghadapi sang tokoh utama kita. Alasan terbesarnya apa? Ya, ada pada buah iblis Hito Hitonomi model Nika yang telah menjadi kekuatan Luffy. Kalau kita ingat-ingat, pemerintahan dunia langsung loh mengirimkan perintah kepada agen CP0 di Wano agar membunuh Luffy. Nah, kedepannya ada dua kemungkinan yang terjadi. Antara Luffy yang menghampiri Im Sama karena tindakan pemerintahan dunia tak bisa diampuni, atau Im Sama yang langsung turun tangan menghadapi Our Bakasenjo. Guys, Im Sama sendiri telah menandai Luffy dengan memegang bounty poster Luffy sambil melihat topi jerami raksasa. Nah, bagi Im Sama sendiri, mungkin melihat sosok Luffy mengingatkannya pada apa yang terjadi di masa lampau. Wow, menarik banget sih, mengingat Luffy adalah Joy Boy di era sekarang, menghadapi Im Sama demi mewujudkan kebebasan yang sebenarnya. And last, Luffy versus Stitch. Kalau boleh jujur ya, udah begitu banyak alasan kedua pihak ini perlu bentrok. Termasuk soal apa yang katanya terjadi di chapter terbarunya, yakni Kurohige yang mengganggu buah Hancock. Apalagi ya, Kurohige menjadi pihak yang bertanggung jawab atas tewasnya Ace. Sama halnya dengan Akainu, pertarungan melawan Kurohige akan menjadi pembalasan dendam bagi Luffy pribadi. Ya, meskipun Luffy kayaknya nggak terlalu mikir ke sana juga sih. Kita sudah melihat betapa kejam dan liciknya Kurohige dalam menjalankan siasatnya. Jika ada satu yang bagi Luffy itu memacu emosionalnya, maka tak butuh alasan lagi bagi Luffy untuk menghadapinya. Selain sisi emosional, teori besar yang beredar di kalangan fans One Piece adalah terkait teori 4 dewa. Luffy disebutkan sebagai salah satu dewa tersebut, yakni Dewa Matahari, yang mana matahari pembawa cahaya menjadi musuh yang tepat bagi Kurohige dengan kekuatan bayangan yang erat kaitannya dengan kegelapan.
Nah, dengan ambisi Kurohige yang besar juga, tak menutup kemungkinan kalau Blackbird alias Kurohige atau Tisla bisa jadi merupakan halangan atau rintangan terakhir yang akan dihadapi oleh Luffy di pulau terakhir nantinya. Atau bakal terjadi di after Love Tale telah ditemukan. Oke, itu dulu guys, bayangan yang ada di imajinasi Mr. K soal pertarungan besar yang bisa aja terjadi di final saga ini. Kalian sendiri menunggu pertarungan siapa melawan siapa? Ngawurin aja, di animenya itu nggak ngawur ya tuh nggak masalah. Kan ada 3 end. So, segitu aja untuk konten kali ini. See you again next time. Adios ya karamelo, stay safe everyone, salam.